Halo sobat, kita ketemu lagi dengan Rama Channel. Kali ini saya coba mau tanding lagi di maghrib ya. Habis maghrib saya mau coba lawan saya siapa ya hari ini. Kita tunggu. Oke, kita dapat orang India nih. Dia tamu juga. Oke, fine. Oke, langkah pertama dia depan depan kuda ya. Oke, dia mau masukin peluncur tuh di situ. Peluncur warna peluncur yang di apa namanya lantai hitam, kotak hitam. Saya pun juga sama. Nah, karena dia nanti ya, nah saya jaga-jaga nih supaya tidak bentengnya nggak kecolongan. Saya mau majuin yang depan raja 2 langkah, lalu saya tutup dengan kuda. Oke, dia majuin depan bentengnya. Nah, saya blokir, pindahin raja dengan benteng. Oke, dia mau maju. Oke, dia nambahin jadi 3. Berarti dia main di sebelah kanan semua ya, sedangkan saya main di sebelah kiri semua. Saya majuin depan stair satu langkah, tujuannya untuk mancing. Oh, ternyata dia majuin yang di depan peluncur, pion yang depan peluncur. Nah, ini kemungkinan peluncur dia putih akan maju juga di depannya kuda tuh. Nah, saya sebaliknya, saya malah di depan stair, tujuannya untuk backup. Nah, di sini stair saya untuk ngancam kuda. Jadi kalau kuda lepas, otomatis nggak bisa. Nah, ini di sini saya ngancam peluncur. Nah, dia pasti akan nutupin dengan benteng. Di sini saya tahu bakal akan diseter. Oleh sebab itu saya makan duluan. Nah, dia makan kembali. Setelah dia makan kembali, dia pasti akan sama rencananya buka stair untuk ngancam stair saya. Buka peluncur untuk ngancam stair saya. Saya pancing lagi dengan yang remeh-remeh pion ya. Nah, saya dapat bala bantuan dari benteng. Betul sekali bukan? Dia buka. Ini jadi pilihan mau makan peluncur atau stair saya korban gitu. Udah, kita mundur dulu. Kita mundur dulu. Dia ngancam lagi ke stair saya. Kenapa nggak langsung mundur ke belakang? Kita mau tahu langkah dia berikutnya apa. Saya mundur 2 langkah. Oke, dia blokir juga, otomatis agak sulit nih di sini nih. Di sini poin saya kalah ya, kalah satu pion. Dia 37, saya 36,5. Itu nggak usah khawatir, sambil berjalan saya yakin pasti akan membalikan keadaan. Oke, sekarang saya akan main makan-memakan. Ya, peluncur di backing sama 2 kuda. Sekarang kuda itu saya ancam juga. Jadi kalau dia makan, otomatis saya akan makan bentengnya dia juga. Walaupun sekarang di backing juga nih. Oke, saya makan peluncur, kuda makan peluncur, benteng saya makan juga. Nah, dia makan pakai stair. Saya buka 1 langkah untuk makan kuda. Ya, dia balik lagi ke depan peluncur. Nah, di sini saya bikin strategi. Nah, saya ancam lagi dengan peluncur ke kuda. Biar nanti dia buka. Tujuannya biar kuda itu buka, tapi ternyata kuda itu tidak bergerak. Kalau kuda itu dia buka, otomatis ke kotak hitam. Dari kotak hitam itu nanti kita makan pakai peluncur.
Kalau dia peluncur, dia makan peluncur saya akan ambil lagi dengan pion. Di sini saya coba tutup. Nah, dia backing juga, steril backing juga. Kemungkinan besar ster ini tidak akan makan benteng saya, pion yang di depan benteng tuh, di depan benteng hitam. Saya sedang memikirkan bagaimana caranya supaya formasi dia kebuka. Oke, saya pancing dulu dengan gerakan yang sebenarnya remeh ini. Gerakannya nggak perlu, hanya cuma untuk untuk langkah aja, untuk melihat langkah dia selanjutnya. Nah, kalau begini kan kuda dia enak nih. Nah, kenapa kuda yang ini nggak ada backingannya? Otomatis dia akan mencari backingan sendiri. Nah, walaupun peluncur saya sebenarnya terancam juga tuh, tapi nggak usah khawatir, backingan saya ada 2 di situ. Peluncur dia, saya yakin peluncur warna putih akan memakan peluncur hitam. Oke, benar, kuda makan. Kenapa saya nggak pakai pion? Karena nanti benteng saya akan mati, otomatis akan jadi skak. Oke, sekarang kuda jadi bikin formasi yang melindungi satu sama lain. Nah, di sini saya kena punya backingan peluncur hitam. Oke, saya makan juga. Oke. Nah, di sini poin saya masih sama ya, beda setengah ya. 23 untuk orang India, untuk saya 22,5. Beda 1 poin. Di sini peluncur saya kembalikan lagi seperti semula. Pergerakannya jika dia kuda di samping sini nih. Ini otomatis ini kan, saya majuin 1 pion di depan peluncur. Berharap jika kuda itu makan pion saya yang warna putih, saya akan makan lagi dengan ster. Teman-teman perlu diketahui ya, untuk posisi raja putih yang seperti ini itu bukan aman ya, itu mengerikan. Kenapa? Karena bisa sewaktu-waktu dia akan terjebak di situ. Oke, dia makan. Oke, saya makan juga. Poin masih sama, 22 dan 21. 21,5. Dia majukan pionnya 1. Oke, berarti kuda nggak ada yang backing ya, nggak ada yang jaga nih. Oke, saya ancam. Oke, dengan seperti ini saya bisa makan kuda dengan pion. Mau tidak mau, pilihan cuma 2. Oke, ster mau ngadu? Yakin ster mau ngadu? Ster mau diadu? Nah, sepertinya rajanya akan mundur. Oke, kalau gitu saya akan makan dengan ster. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya mau diancam. Saya mau diancam, saya biarkan dia mengambil. Biarkan. Ster diadu ya. Ster diadu. Saya makan. Karena saya nggak ada pilihan lagi. Mau ke tengah, ke sini bisa. Tapi posisinya, kalau saya mau membalikan keadaan poin, saya akan ngadu tes sternya. Kenapa di sini dia sudah kalah. Kuda tadi itu poin penting yang mesti harus saya kalahkan duluan. Saya sengaja supaya sternya yang makan saya duluan. Ster putih untuk makan ster hitam. Sip. Nah, ini udah kuncian. Raja sudah terkunci. Raja sudah terkunci. Dia tidak bisa menaik ke baris kedua. Sekarang saatnya kita mainkan. Ya, benteng saya taruh di sebelah sini. Tujuannya untuk sama ya.
untuk melihat langkah dia selanjutnya. Saya memancing untuk melihat langkah musuh selanjutnya. Apa yang terjadi? Oke, dia majukan pion 1. Saya juga majukan pion 1. Mengunci. Oke. Ya, di sini seharusnya dia ke sebelah kiri ya. Dia harusnya ke kotak hitam ya. Di baris kedua huruf H ya. H2 ya. Kalau begini dia jadi terkunci di tengah-tengah. Oke, dia maju ke situ. Saya pancing lagi. Saya pancing ke C8. Jika dia makan pion yang ada di F5, kelar, skakmat. Seharusnya diantisipasi balik lagi ke posisi awal. Dia harus balik lagi ke belakang. B1. Nah, benar. Oke, saya akan menunggu. Saya akan buat benteng itu ada di C2. Oke. Saya akan memancing dia untuk menunggu gerakan benteng itu. Oke, dia masuk pion. Saya akan coba mendekatinya dengan arah ke D2. Tujuannya untuk mematikan pion yang nanti seenaknya sendiri. Saya berharap dia akan melindungi dengan bentengnya pion tersebut. Tapi ada kemungkinan juga rajanya itu masuk atau mendekati saya di E1. Kalau itu terjadi, berarti saya harus mundur ke oke. Dia akan perangkap. Saya menang. Oke, begitu teman-teman. Permainan catur saya yang pemula ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di permainan saya berikutnya. Terima kasih.